Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Info ASN. Kali ini, Info ASN akan kembali membahas prediksi soal dan jawaban formasi operator layanan operasional pada tes P3K, di mana untuk materinya sudah disesuaikan dengan kisi-kisi Menpan RB terbaru. Tonton video ini sampai habis dan semoga bermanfaat. Berikut ini adalah materi pokok formasi operator layanan operasional. Kalian bisa pause video ini untuk bisa membacanya dan mempelajarinya lebih lanjut. Sekarang langsung saja kita ke contoh soalnya. Soal nomor 1. Langkah penting yang berkaitan dengan identitas dalam prosedur peminjaman sarana dan prasarana adalah: A. Hanya mencatat nama peminjam tanpa melakukan verifikasi dokumen identitas. B. Memberikan sarana dan prasarana kepada siapa saja yang memintanya tanpa syarat khusus. C. Mengizinkan peminjaman tanpa mencatat waktu pengembalian selama peminjam berjanji akan mengembalikannya. D. Memastikan peminjam mengisi formulir peminjaman dan menyerahkan identitas resmi sebagai validasi. E. Meminjamkan sarana dan prasarana tanpa mencatat identitas peminjam untuk mempercepat proses. Dalam proses peminjaman, penting untuk memastikan bahwa fasilitas digunakan dengan penuh tanggung jawab. Untuk itu, perlunya verifikasi identitas peminjam. Dalam peminjaman, langkah berikut ini berkaitan dengan identitas, seperti pencatatan identitas. Contohnya adalah KTP ataupun kartu mahasiswa. Kemudian, mengisi formulir peminjaman dan verifikasi data peminjam oleh petugas. Sebagai peminjam, memiliki kewajiban untuk memberikan informasi dengan benar yang meliputi identitas hingga jangka waktu peminjaman. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Memastikan peminjam mengisi formulir peminjaman dan menyerahkan identitas resmi sebagai bukti validasi. Soal nomor 2. Langkah yang seharusnya dilakukan oleh operator layanan operasional jika menemukan situasi di mana surat harus segera dikirim tetapi belum ditandatangani oleh atasan. A. Menandatangani surat sendiri untuk mempercepat proses pengiriman. B. Segera menghubungi atasan atau pihak berwenang untuk meminta tanda tangan sebelum mengirimkan surat. C. Mengembalikan surat kepada pengirim tanpa mencoba mencari solusi. D. Menunda pengiriman surat hingga atasan datang tanpa mengambil tindakan lanjutan. E. Mengirimkan surat tersebut tanpa tanda tangan atasan agar tidak terlambat. Sebagai seorang operator layanan operasional, penting untuk memastikan bahwa surat yang akan dikirim tetap sah dan sesuai dengan prosedur, termasuk mendapatkan tanda tangan dari pihak yang berkepentingan. Untuk itu, dalam kondisi tersebut, tindakan yang dapat dilakukan adalah dengan menghubungi atasan dan mengonfirmasi terkait urgensitas surat, atau berdiskusi terkait kebijakan alternatif jika tanda tangan dari atasan tidak dapat diberikan pada saat itu, agar tidak mengganggu kegiatan operasional. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Segera menghubungi atasan atau pihak berwenang
untuk meminta tanda tangan sebelum mengirimkan surat. Sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Saya doakan kalian lolos tes BUMN, CPNS, P3K, kedinasan, maupun tes lainnya yang kalian ikuti. Soal nomor 3. Dalam memberikan layanan peminjaman sarana dan prasarana, apa saja hal yang harus diperhatikan oleh operator layanan operasional agar proses berjalan dengan baik? A. Sarana atau prasarana tersedia dalam kondisi baik dan didokumentasikan dengan lengkap sebelum diserahkan. B. Peminjam sudah familiar dengan prosedur penggunaan tanpa perlu instruksi tambahan. C. Peminjam tidak akan meminta perpanjangan waktu peminjaman. D. Sarana atau prasarana dipinjam oleh peminjam dengan alasan yang sesuai. E. Peminjam hanya menggunakan sarana untuk kebutuhan pribadi. Untuk menjaga kualitas dan melindungi sarana dan prasarana, maka sebelum melakukan layanan peminjaman, operator haruslah memastikan beberapa poin penting, seperti ketersediaan sarana dan prasarana, kondisi terkini, melakukan dokumentasi, memberikan instruksi penggunaan hingga pengembalian, untuk mengingatkan peminjam akan tanggung jawabnya. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa kegiatan operasional tidak terganggu untuk kedepannya terkait dengan sarana prasarana peminjaman. Jadi jawaban yang tepat adalah A, bahwa sarana atau prasarana tersedia dalam kondisi baik dan didokumentasikan dengan lengkap sebelum diserahkan. Soal nomor 4. Langkah apa yang harus dilakukan oleh operator layanan operasional jika Anda menemukan dokumen berisi informasi rahasia namun tidak memiliki label klasifikasi kerahasiaan? A. Mengabaikan dokumen tersebut karena tidak ada tanda bahwa itu rahasia. B. Membaca dan menyebarluaskan informasi dalam dokumen. C. Menyimpan dokumen tersebut secara pribadi untuk referensi di masa depan. D. Membuang dokumen tersebut agar tidak menimbulkan potensi masalah. E. Melaporkan temuan dokumen tersebut kepada atasan untuk diklasifikasikan ulang. Pada kondisi tersebut, langkah paling tepat yang dapat dilakukan adalah dengan melaporkannya kepada atasan atau pihak yang memiliki kewenangan agar dapat dilakukan klasifikasi kerahasiaan ulang. Tindakan tersebut termasuk ke dalam langkah tertib administrasi, yang mana hal tersebut sangat penting dengan tujuan untuk mencegah adanya kebocoran informasi dan adanya penyalahgunaan dokumen oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Jadi jawaban yang tepat adalah E. Melaporkan temuan dokumen tersebut kepada atasan untuk diklasifikasikan ulang. Soal nomor 5. Berikut ini yang merupakan tugas pokok seorang operator layanan operasional adalah: A. Menyerahkan tanggung jawab pengelolaan peralatan dan fasilitas kepada pihak lain. B. Menggunakan sarana dan prasarana tanpa perlu melakukan pencatatan atau kontrol penggunaannya. C. Mengelola dan memastikan kelancaran fasilitas, peralatan, serta sarana prasarana sesuai dengan prosedur. D.
mengabaikan prosedur operasional, dan hanya menangani masalah besar. E. Hanya bertugas menerima dan mencatat barang tanpa melakukan pemeliharaan atau pengecekan kondisi. Operator layanan operasional memiliki tugas utama dalam hal pengelolaan dan pemeliharaan fasilitas, peralatan, serta sarana dan prasarana untuk mendukung kelancaran operasional. Berikut ini adalah beberapa tugas pokoknya, yang meliputi melakukan pemeriksaan dan pemeliharaan fasilitas peralatan, melakukan inventarisasi barang operasional, menjalankan prosedur peminjaman, serta memastikan kepatuhan terhadap prosedur operasional. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Mengelola dan memastikan kelancaran operasional fasilitas, peralatan, serta sarana prasarana sesuai dengan prosedur. Soal nomor 6. Apa yang harus dilakukan oleh seorang operator layanan operasional jika barang yang dipinjam dikembalikan dalam kondisi rusak? A. Meminta peminjam untuk segera mengganti barang yang rusak tanpa melibatkan pihak lain. B. Memperbaiki barang tersebut sendiri tanpa melaporkannya kepada pihak terkait. C. Mengabaikan kerusakan karena barang masih bisa digunakan. D. Langsung menyimpan barang tersebut tanpa memeriksa detail kerusakan. E. Melaporkan kerusakan kepada atasan atau pihak terkait, mencatat detail kerusakan, dan mengkomunikasikan tanggung jawab kepada peminjam sesuai dengan kebijakan. Dalam rangka menjunjung tinggi rasa keadilan, transparansi, dan menjamin keberlanjutan penggunaan sarana dan prasarana, maka langkah yang dapat dilakukan adalah memeriksa detail kerusakan, kemudian melaporkannya kondisi kerusakan tersebut kepada atasan dan pihak yang bertanggung jawab, yang mana meliputi informasi biaya perbaikan ataupun penggantian. Setelah itu, dapat dilakukan tindak lanjut sesuai kebijakan, seperti halnya mengirim barang untuk diperbaiki ataupun meminta peminjam untuk membuat perjanjian tertentu terkait penggantian barang. Jadi, jawaban yang tepat adalah E. Melaporkan kerusakan kepada atasan atau pihak terkait, mencatat detail kerusakan, dan mengkomunikasikan tanggung jawab kepada peminjam sesuai dengan kebijakan. Soal nomor 7. Berikut ini yang merupakan kegiatan operator layanan operasional yang termasuk dalam tahap inventaris adalah: A. Memesan barang baru tanpa mengecek stok yang tersedia. B. Menyusun daftar barang dan mencatat jumlah, kondisi, serta lokasi penyimpanan. C. Menyerahkan barang kepada pengguna tanpa melakukan dokumentasi peminjaman. E. Membuang barang yang dianggap sudah tidak diperlukan tanpa ada pencatatan. E. Menggunakan peralatan operasional tanpa mencatat jumlah dan kondisinya. Tahap inventaris adalah tahap yang mencakup kegiatan pencatatan, pengelolaan aset atau barang dalam rangka memastikan kelengkapan dan efisiensi untuk mendukung operasional. Kegiatan yang termasuk pada tahap inventaris ini meliputi mencatat jumlah barang, mengevaluasi kondisi barang, menentukan lokasi penyimpanan, pengecekan secara berkala, serta penyusunan laporan inventaris. Jadi, jawaban yang tepat adalah B. Menyusun daftar barang dan mencatat jumlah
kondisi, serta lokasi penyimpanannya secara berkala. Terima kasih sudah menyimak video ini hingga akhir. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga bermanfaat.